Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya Muhammad Ramdan dan rekan saya. Saya Ripkiana Putra dengan NPM 101200050. Saya Sipa Mujahidah Alawiyah dengan NPM 10120055. Saya Rosa Amelia dengan NPM 101200033. Menampilkan video hasil wawancara kami selama beberapa hari ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Kami dari mahasiswa STI Bandung ingin mewawancari Bapak untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk yang pertama mungkin Bapak bisa perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Desmond. Saya Kepala Human Resource Departemen di PT Gerai Panganan Miski. Gerai Panganan Miski itu salah satu distributor frozen food. Nah, ini menarik juga ya karena teman-teman datang dari kampus terus ingin membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Menurut Bapak, manajemen sumber daya manusia di perusahaan Miski itu bagaimana? Manajemen sumber daya manusia di perusahaan Miski. Jadi untuk manajemen sumber daya manusia di perusahaan Miski itu cukup detail ya. Dari mulai penerimaan juga tidak asal ya seperti perusahaan-perusahaan lainnya karena PT juga memang punya standarisasi untuk menerima karyawan. Dari mulai interview, terus setelah interview juga tidak lantas dia jadi karyawan tetap, harus ada dulu masa probation namanya 3 bulan masa percobaan di mana kita menilai karyawan itu layak atau tidak untuk bekerja di perusahaan Miski ini. Nah, setelah 3 bulan ada KPI juga. KPI itu Key Performance Indicator. Jadi menilai itu dari absensi, terus dari sikap, dari attitude juga itu ada penilaiannya. Nah, setelah 3 bulan itu baru nanti dia bisa menjadi karyawan tetap atau kontrak diperpanjang. Jadi kan kontrak juga tidak harus 3 bulan karena setelah 3 bulan juga menurut undang-undang kan ada yang setelah 3 bulan minimal ada 1 tahun si kontrak itu. Jadi kalau sudah 3 bulan berarti masih ada 9 bulan kan. Nah, itu bisa dipecah misalnya 3 bulan kontrak, setelah 3 bulan kontrak belum layak nih, masih kontrak selama 3 bulan. Nah, itu udah kepake 2 nih. Nah, setelah selanjutnya itu harus 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu karena sudah 3 kali kontrak keluar, dia harus diangkat jadi karyawan tetap. Kalau tidak diangkat jadi karyawan tetap, maka harus kembali dia jadi kontrak dan melamar ulang gitu. Jadi tidak lantas udah setahun terus tiba-tiba dikontrak nggak bisa. Dan menurut undang-undang juga ada batasan 3 kali kontraknya keluar dan itu di perusahaan Miski. Nah, baik Pak, kan barusan Bapak menyebutkan tentang karyawan. Nah, karyawan di perusahaan Bapak ada berapa Pak? Oke, untuk karyawan sendiri di Miski kita kurang lebih ada 25 karena memang ada 2 cabang. Nah, yang cabang di Depok itu punya manajemen sendiri. Kalaupun punya manajemen sendiri, artinya tetap Bandung yang pusat. Nah, si Depok yang mengajukan karyawan. Jadi penggajian juga tetap dari Miski Bandung, tetap keluar dari saya untuk di Depok itu. Jadi ada 25. Karena kita juga baru berjalan 5 bulan, tapi alhamdulillah udah 2 cabang. Lalu untuk pelatihannya Pak di PT Miski itu untuk karyawan seperti apa Pak? Oke. Untuk pelatihan sendiri kan berbeda-beda nih. Untuk kontrak selama 3 bulan tetap juga ada pelatihan. Karena kan sebelum masuk juga ada tes psikologi juga, kemudian ada tes leadership juga, ada tes IP juga. Nah, selama 3 bulan pun kita tetap ada pelatihan. Nah, itu untuk pelatihan awal. Seperti teman-teman masuk kuliah kan matrikulasi dulu, nggak lantas jadi mahasiswa kan. Nah, begitupun di perusahaan yang saya pegang nih. Jadi selama 3 bulan itu ada pelatihan untuk meningkatkan skill. Jadi kayak leadership, khususnya leadership nih. Jadi bagaimana supaya si karyawan percaya diri,
terus public speakingnya dilatih. Nah selama 3 bulan itu yaitu pelatihan untuk interpersonal skills karyawan. Tadi kan ada yang menarik gitu kan ya bagi saya tentang pelatihan-pelatihannya gitu, banyak sekali ini tentang leadership, tentang ini itu gitu. Nah untuk masuk ke perusahaan Bapak gitu kan ya, pasti ada di awal itu pasti ada penilaian dari administrasi, contoh pendidikannya harus apa gitu. Nah itu di perusahaan Bapak itu kayak gimana? Oke, jadi untuk persyaratan karyawan kan di setiap perusahaan juga ada grade. Jadi termasuk di perusahaan saya juga ada grade. Di perusahaan yang saya pegang itu ada 10 grade. Jadi grade pertama itu dia lulusan SMA atau SMK atau sederajat yang belum punya pengalaman. Nah itu maksudnya ke grade 1, salary-nya pun ya grade 1. Nah grade 2 itu dia lulusan SMK, SMA atau sederajat tapi dia punya pengalaman minimal 3 tahun. Nah naik lagi ke 3 selanjutnya sampai nanti ada diploma sampai sarjana. Nah, makanya untuk penilaian atau persyaratan pun termasuk leadership pun ya kita lihat di grade dulu. Nah beda juga kan ketika yang pelamar itu dia langsung sarjana nih, nggak akan ditaruh di staff, dan mungkin yang sarjana juga dia tidak akan ngelamar jadi staff meren gitu. Jadi dia juga pasti ngelamarnya ke lowongan yang memang standar dengan kesarjanaan dia. Jadi persyaratan itu memang kita juga ada penilaian. Tapi kenapa 3 bulan awal mau dia sarjana, diploma atau SMK sederajat, kenapa leadership? Ya itu yang paling penting. Perusahaan saya, karena di perusahaan miskin ini kan langsung ketemu sama customer. Jadi perusahaan yang langsung ketemu sama customer. Jadi bukan perusahaan yang kantoran. Jadi kebanyakan karyawan kan dia di warehouse, terus dia di toko juga. Jadi langsung ketemu sama orang, otomatis tadinya juga harus dilatih, leadershipnya juga harus dilatih. Oke Pak, pertanyaan terakhir dari kami, bagaimana cara Bapak mengatur karyawan Bapak sendiri? Untuk mengatur karyawan, jelas ada beberapa tips dan strategi ya. Apalagi teman-teman kalau mendalami manajemen sumber daya manusia ini akan lebih tahu nanti. Karena mau tidak mau, HRD itu harus mengerti sisi psikologi karyawan. Jadi saya pun tidak membeda-bedakan. Bahkan sebagai HRD saya harus menjadi penyambung lidah karyawan terhadap high manajemen atau top manajemen. Makanya pasti ada sharing khusus, baik itu tentang masalah pribadi atau masalah di perusahaan atau masalah lemburan menuntut cair misalnya. Jadi ada tip khusus, memang ada strategi khusus ya bagaimana caranya si HRD itu jadi seperti sahabat. Tapi kan berbeda ya, tidak di semua perusahaan. Tapi yang saya terapkan adalah seperti itu, karena penting untuk HRD itu untuk melakukan persuasif atau pendekatan secara persuasif pada karyawan. Karena bagaimanapun juga HRD itu adalah cerminan si perusahaan. Jadi kalau si karyawan distrust HRD, ya hese. Makanya di sistem HRD itu ada namanya GETO. Jadi ada good employee turnover. Jadi di mana ada karyawan bagus, tapi dia keluar. Nah itu tuh dia analisa. Salahnya di mana nih? Apakah salary-nya yang tidak mendukung, dia sudah kerja tapi salary-nya letih? Apakah ada masalah antar karyawan? Nah itu justru si HRD yang harus meleburkan itu. Gimana caranya? Ya akhirnya di perusahaan itu kita bisa bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Nah bedanya kerja sama dan sama-sama kerja ini kan ibarat naik bis bersama sama naik bis bersama-sama naik bis. Kalau kerja sama berarti naik bis bersama. Otomatis dari awal kita harus menentukan duduk bareng. Kita naik di Cicahem jam 8, tujuan kita ke Jakarta, nyampe ke Jakarta jam 12. Nah itu kalau naik bis bersama, bekerja sama. Beda kalau bersama-sama kerja, bersama-sama naik bis. Ibu mau naiknya jam 10, naiknya di tol Padaleni, Ramlan mau ngagajeng di yang
penting tapi tidak akhirnya ketika tidak ya sesuai segala hukum tapi orang digaji. Nah ini hal-hal seperti ini yang harus jadi apa ya, jadi PR dan kita menyiapkan tips-tips atau strategi khusus di kumaha caranya solid karena untuk perusahaan. Nah, gitu. Baik Pak, terima kasih untuk waktu dan pengalamannya dan pelajarannya untuk kami. Mungkin di lain kesempatan kita dapat bertemu lagi, dapat sharing kembali. Terima kasih juga udah berbagi pengalaman. Mungkin untuk teman-teman juga bisa jadi bayangan lah untuk mungkin kedepannya setelah kita lulus, bayangan kerja sudah ada. Mungkin dari sharing dari Bapak tadi, jadi pelajaran lebih lah untuk kami mungkin. Sekian dan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya dari perwakilan dari kampus STIS STMI Bandung. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya sebentar Pak. Mungkin ada beberapa poin yang ingin ditanyakan sebelum menuju ke poin inti itu. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Saya yang mengelola ya, saya bertanggung jawab untuk mengelola hotel di sini karena ini adalah sebuah lembaga tersebut dan semua orang sudah pada mengenal lembaga tersebut itu adalah bed and breakfast, bukan secara hotel ya, sebetulnya hotel itu tidak hotel tapi kita adalah bed and breakfast itu sama seperti mungkin dalam bahasa Indonesia itu adalah guest house ya. Karena dinilai daripada jenis atau jumlah kamar yang ada di dalam tempat usaha kita tidak lain berbeda dengan hotel-hotel. Jadi kita disebutnya dalam hotel bintang antara masuk ke hotel bintang 1 atau bintang 2. Kalau untuk Afternoon sendiri, apakah ada cabang lain selain di sini Pak? Di sini yang paling lama seperti di Pak Studio, dan kita baru buka mungkin dalam waktu 6 bulan ada di kota. Oh di dalam. Ya, dan selain itu juga untuk nama Afternoon kita punya ada 2 villa, satu yang kami, satu lagi yang Kalau di Afternoon sendiri, bagaimana sih cara mengelola sistem manajemen sumber daya manusianya Pak? Apakah ada trik khusus atau bagaimana? Untuk sistem manajemen yang ada di sini, dimana kita harus saling percaya aja, yang dimana kita ada karyawan tetap dan juga ada karyawan lepas. Ya, dan yang dimana setiap karyawan itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Tapi karena kita kan lingkungannya kita kecil, ya, jadi baik karyawan tetap ataupun karyawan lepas itu diberikan tanggung jawab yang sama. Kalau untuk jumlah karyawan kurang lebih ada berapa sih Pak dari 2 outlet ini? Oke, untuk mewakili yang 2 tempat ya, di Pastur untuk karyawan tetap kita kurang lebih ada berapa ya sekarang? 1, 2, 6, ada 6 orang. Dan juga untuk yang di Cotton itu kita ada 5 orang. Kalau untuk penilaian kerja seperti apa sih Pak di Afternoon ini? Yang sudah pasti mereka harus ada kemauan dan mereka mempunyai teamwork yang sangat baik. Dan perwakilan dari STIS itu mohon izin untuk meminta waktunya sebentar sih Pak, ngobrol-ngobrol santai aja sih Pak untuk memenuhi tugas mata kuliah kami sih. Mungkin untuk yang pertama mungkin Bapak bisa perkenalkan diri Pak. Nama saya Yohanes Setiawan. Saya kerja di MG Holding. Itu salah satu perusahaan hotel house. Salah itu simpelnya antara travel agent hotel itu tapi kan bagian saya menjualkan hotel khususnya di Bandung Jawa Barat untuk nanti dijual ke kantor-kantornya di kota atau masyarakat lebih seperti itu. Kalau untuk alamat kantornya di mana sih Pak? Alamat kantornya saya kan di kantor cabang Bandung, itu kantornya di Asia Afrika, itu di
finansial kita lantai 7, akhirnya kita berumah prinsip. Cabangnya ada berapa cabang? Cabangnya pusatnya kan di Jakarta, cabangnya ada di Bandung, Jakarta, Semarang, Bali, sama Medan. Karyawannya Pak apa? Karyawannya untuk di cabangnya sendiri itu sekitar 20 ya. Nah untuk ini Pak, untuk pengembangan manajemen karirnya di sana itu seperti apa gitu? Kalau pengembangan pengembangan karirnya udah pasti ada juga. Karena pastikan kalau untuk karyawan baru pasti kita ada masa probation dulu, probation 6 bulan sampai setahun. Kemudian nanti diangkat jadi staff tetap. Tapi kalau karena kita setiap tahun ada penilaian, setiap tahun itu ada penilaian biasanya untuk kenaikan gaji, sama kalau memang kinerja karyawan bagus dia bisa naik. Jadi kayak saya kan awal itu commission, kemudian staff, leader dulu, itu sama service itu jadi supervisor. Kalau di Enjoy Day sendiri ada nggak sih penilaian khusus untuk karyawan supaya bisa promosi? Oh ada. Jadi penilaiannya itu mencakup sudah pasti kinerja karyawannya. Saya dulu customer service itu dari cara telepon, cara email, itu dari kinerjanya. Kemudian sikap-sikapnya juga rajin masuk ke jarang absen lah, jarang masuk. Kemudian ada target-targetnya juga, ada target mingguan, ada target bulanan juga, jadi disesuaikan dari itu. Jadi memang setiap tahun biasa itu penilaiannya dimulai dari Januari. Bulan Januari itu akan dilihat nanti dihitungnya itu mulai dari Januari, jadi mulai itu nanti sampai bulan Maret final penilaiannya final, lalu nanti diinfokan hasilnya seperti apa. Jadi memang benar-benar setiap karyawan itu dipanggil terus dikasih lihat nilainya, ada skor-skor. Pelatihan ada, pelatihan pasti ada. Kalau untuk karyawan baru udah pasti di training sama seniornya. Kalau untuk umum kita kan hotel sekarang otomatis harus bisa basic bahasa Inggris, itu ada pelatihannya. Basic bahasa Inggris, terus kita pelatihan juga untuk sistem. Kita punya sistem sendiri di perusahaan itu, sistem perusahaan SOP dan itu juga ada pelatihan langsung dari pusatnya. Nah, per divisi juga ada training lagi, sama service ada trainingnya sendiri, pelatihan mereka, kemudian sales ada trainingnya sendiri. Kenapa untuk sales itu setiap trainingnya itu apa aja gitu? Oh, kalau sales untuk trainingnya itu biasa cara mereka menjangkau level. Terus di training soal pengetahuan hotel-hotel yang ada kontrak sama kita, otomatis itu kan pasti. Karena mereka kan istilahnya ngejual hotel-hotel ini ke travel, jadi mereka di training untuk pengetahuan hotel-hotel apa aja, penggunaan hotel-hotel apa aja. Kalau saya kan di Jawa Barat, jadi sales-sales itu di sales-sales yang cabang Bandung itu training untuk tahu hotel-hotel di Jawa Barat itu apa aja, unggulan mereka apa aja, jenis-jenis kamarnya apa aja. Biasa sih training itu mungkin ada ini sih ya, kayak keluhan dari bawahan ke atasan, terus cara ngatasinnya gimana sih Pak? Oh ada, pasti ada. Setiap karyawan kan beda-beda ya. Ada beberapa yang kalau biasa kita usaha peraturan atau ada kebijakan itu pasti akan disosialisasi ke karyawan. Tapi pasti ada beberapa karyawan yang mungkin rasanya kalau seperti itu, terus kita akan ngobrol langsung keberatan apa, terus kenapa, penyebabnya apa, dan biasanya kita lebih pentingin untuk nyari jalan tengahnya.
Jadi menguntungkan mereka juga, menguntungkan ke kita juga. Jadi sama-sama menguntungkan lah, nggak ada salah satu. Pasti gitu caranya, pasti akan dipanggil, biasa dipanggil Pak atau satu-satu. Biasa kan ditanya tuh yang keberatan siapa, nanti pasti akan dipanggil, diajak ngobrol dulu, nanti baru diajak ngobrol siapa. Biasa kayak gitu. Mungkin terakhir sih Pak, pertanyaan terakhir dari kami yang mulia. Maaf nih Pak, banyak nanya. Dari posisi mana sih Bapak bisa jadi supervisor sekarang? Apakah memang dari bawah dulu atau mungkin dari atas langsung? Saya itu saya 4 tahun di BUMD. Pertama benar-benar dari nggak tahu sama sekali apa-apa. Itu Dari nol yang bisa dibilang. dari nol, pendidikan juga nol, nggak ada basic model. Kemudian saya masuk di situ tahun pertama emang berat karena benar-benar dari nol banget, harus belajar email hotel, harus handle email yang banyak, bisa sampai 500 sampai 1000 email per hari. Itu saya harus handle. Cuma memang prosesnya kan di situ. Jadi belajarnya di situ. Setahun pertama emang berat, masuk tahun kedua udah lancar. Karena saya latihan otodidak di situ, jadi cepat dari promotionnya cuma 6 bulan, beres langsung staff, servis waktu itu. Tahun ketiga baru saya jadi leader customer service, jadi saya bikin timnya. Baru tahun keempat baru saya supervisor. Memang benar-benar dari nol, belajarnya pun dari nol, karena beberapa orang kan mungkin udah ada basic pendidikan. Saya memang startnya dari kata apa-apa sama sekali. Ini enakin sih sebenarnya. Baru belajarnya dari sini. Dikit sih Pak ini Pak, pertanyaan tambahan. Boleh. Motivasi buat kami para mahasiswa sih Pak, supaya bisa berada di posisi seperti Bapak. Kan kadang kalau tiap orang itu kadang mempunyai motivasi yang berbeda-beda nih Pak. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya gitu, jangan takut untuk belajar. Yang kedua, jangan pernah puas. Kalau posisi saya kan memang saya juga datangnya dari nggak ada pendidikan tinggi sama sekali. Benar-benar. Kalau kalian kan udah kuliah, jadi basic pendidikannya sebenarnya lebih mampu untuk naik jabatan dengan cepat. Intinya sih tetap jangan merasa puas dulu. Tetap apapun yang kalian kerjain, misalnya kalian bisa bersama tidak bersama juga. Iya, seolah-olah kalian emang nggak tahu apa-apa walaupun kalian udah tahu. Karena memang dunia pekerjaan sama coba berbeda. Apa yang kalian lakuin pasti belum tentu bakal sama saat kalian kerja. Nah, kayak gitu. Jadi mindsetnya adalah ya pernah puas, belajar terus. Kalau kalian udah ahli di satu bidang, jangan puas belajar. Karena saya juga startnya benar-benar nggak tahu apa-apa. Saya juga penasaran jadinya pengen. Jadi kalau itu kan pengalaman juga. Apalagi kalau kalian pas masih kuliah udah punya pekerjaan, udah punya usaha, ya lebih bagus lagi untuk karena untuk sekarang kan orang nyari karyawan itu kan utamain pendidikan. Sebenarnya pendidikan itu buat saya cuma nilai kalian akan dapat jabatan lebih tinggi. Tapi kalau perusahaan lebih baik nyari yang pengalaman, karena kan pasti kalau masuk kerja itu kalian kan jadi itu aja. Jadi cukup sih Pak. Terima kasih untuk waktunya. Semoga jadi nama ilmu juga sih buat kita buat ke depannya. Terima kasih buat waktunya juga. Semoga di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi sih biar nambah wawasan juga buat kita. Selamat malam Pak. Selamat malam. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat bagi kami dan juga yang menonton, karena banyak sekali ilmu yang dapat kami serap dari para narasumber kami. Banyak pengalaman juga buat kami agar ketika kami lulus dari dunia perkuliahan menuju dunia kerja sudah ada bayangan lah. Juga mohon maaf dari kami apabila banyak kesalahan dalam melakukan wawancara ini. Dan terima kasih kepada setiap pihak yang sudah mau bekerja sama dengan kami. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.